Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik seputar Kota Parepare yang sayang sekali untuk Anda lewatkan kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama pemirsa. Pemerintah Kota Parepare kembali membuat terobosan baru, yakni Gadis Paman, untuk menjamin pangan dan makanan masyarakat bebas dari bahan berbahaya. Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa ini termasuk di Kota Parepare, satu terobosan baru kembali dikeluarkan pemerintah Kota Parepare untuk menjamin pasar aman dari bahan berbahaya, yakni Gadis Paman, yang mengkolaborasikan organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan termasuk UPTD TPI, TPH, dan UPTD Pengelolaan Pasar Gabungan Dinas, dan hal tersebut terlihat saat tim koordinasi pengawasan pasar aman yang dipimpin PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dr. Haja Halwatiah, melakukan pemantauan di Pasar Rakyat Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat pada Selasa 9 Juni 2020. Tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan masyarakat khususnya di Parepare itu bisa sehat tanpa makan makanan yang mengandung pengawet dan mengandung bahan-bahan yang terinfeksi khususnya. Jadi Bapak Ibu, saya kiranya hari ini kita lakukan adalah memang betul-betul kami turun untuk melihat apa dan bagaimana pengertian si Bapak Ibu pedagang ini yang dia jual itu, apakah dia mengetahui atau tidak manfaatnya, terutama tentu kita menghimbau jangan dia asal menjual saja. Seperti diketahui, pasar aman dari bahan berbahaya atau Gadis Paman diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, bertujuan menjamin pangan dan makanan yang dikonsumsi masyarakat bebas dari bahan berbahaya seperti formalin, boraks dan sejenisnya untuk semua pasar yang ada di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Siapa yang tidak mengenal roti mantau? Makanan ini sudah menjadi salah satu ciri khas Kota Parepare dan menjadi buat tangan yang mesti dibawa siapapun saat berkunjung ke Sulawesi Selatan. Baru-baru ini tim koordinasi pengawasan pasar melakukan kunjungan ke tempat produksi roti mantau untuk melihat proses pembuatan makanan ini. Tim Koordinasi Pengawasan Pasar Aman usai melakukan peninjauan dan pemeriksaan di Pasar Sumpang Minangai kembali mengunjungi industri pembuatan roti mantau yang diproduksi Toko Sinar Terang pada Selasa 9 Juni 2020. Kunjungan ini sebagai bagian dari inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam menampilkan industri pangan terbaik di Kota Parepare, yakni industri roti mantau yang diproduksi oleh Toko Sinar Terang. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Haja Halwatiah mengatakan, kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung proses pembuatan roti mantau. Hasil yang didapatkan sudah memenuhi standar yang ditetapkan dan berharap kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi. Toko Sinar Terang, tentu tujuan kita adalah melihat apa yang dilakukan para karyawan untuk membuat roti. Tentunya apa yang dilakukan sekarang ini itu sudah memenuhi standar karena mereka sudah menggunakan protap setiap kali mau melakukan atau memegang barang makanan itu dia cuci tangan dulu. Namun kami berharap pengelola Toko Sinar Terang ini agar lebih ditingkatkan lagi terkait dengan pengelolaan secara higienis, karena biar bagaimanapun juga higienis itu lebih penting kita terapkan untuk menjamin kualitas makanan itu sendiri. Seperti diketahui, roti mantau merupakan sejenis roti tanpa isi yang bentuknya mirip bakpao namun tidak memiliki isi. Mantau terbuat dari tepung terigu pilihan dan diolah sedemikian rupa sehingga menciptakan tekstur dan rasa yang lembut. Makanan khas Tiongkok yang telah mengalami proses akulturasi ini menjadi makanan khas dan oleh-oleh dari Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia Kota Parepare akan membentuk kepengurusan baru setelah masa kepengurusan sebelumnya yang sudah lama berakhir. Berikut informasinya untuk Anda.
Setelah sempat vakum beberapa tahun, pengurus Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau IPSI Kota Parepare segera membentuk kepengurusan baru menyusul dibentuknya kepanitiaan yang diselenggarakan di ruang rapat kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare pada Senin 8 Juni 2020 kemarin. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau IPSI Kota Parepare akan melaksanakan musyawarah pengurus cabang bulan Juni 2020. Hal tersebut terungkap saat digelar rapat pembentukan panitia pelaksana oleh pengurus IPSI Kota Parepare. Rapat pembentukan panitia yang menetapkan Dotrandes Muhammad Ardi sebagai ketua pelaksana dan Alam Tahir sebagai sekretaris. Pelaksanaan musyawarah cabang IPSI Kota Parepare dilaksanakan mengingat masa kepengurusan sebelumnya sudah lama berakhir. Di Kota Parepare sendiri, terdapat kurang lebih 15 perguruan pencak silat yang berada di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia Kota Parepare. Turut hadir dalam rapat pembentukan panitia ini, HM Iskandar Nusu SSTP MSI yang juga Kepala Dinas Kominfo Parepare bersama Haji Bahtiar Syarifuddin dari KONI Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami. Sebanyak 19 ASN lingkup Kementerian Agama Kota Parepare melakukan pengambilan sumpah. Meski digelar secara langsung, namun kegiatan ini tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID-19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar resmi mengambil sumpah 19 aparatur sipil negara atau ASN lingkup Kementerian Agama di Aula Kemenak pada Selasa 9 Juni 2020. Acara pengambilan sumpah dilakukan secara seremoni dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak serta menghindari kontak fisik. Menurut Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar, seremoni pengambilan sumpah ASN tersebut sudah mendapat izin dari kantor wilayah Kemenak Sulawesi Selatan dengan pertimbangan jumlah ASN yang diambil sumpahnya terbilang sedikit. Hari ini kita mengambil penyumpahan dan pelantikan pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kota Parepare yang sesegera mungkin harus kita laksanakan demi memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi aparat yang ada di Kementerian Agama. Jadi hari ini kita melaksanakan penyumpahan sebanyak 19 orang pegawai negeri sipil yang resmi menjadi ASN per hari. Kita telah menyerahkan SK PNS yang bersangkutan. Kita laksanakan secara seremoni ini setelah koordinasi dengan pihak Kanwil, apalagi Kementerian Agama Kota Parepare jumlahnya hanya 19 orang yang bisa kita penuhi protokol kesehatan secara menyeluruh. Jadi memang kita ketat dalam pelaksanaan penyumpahan ini secara singkat, mulai dari pengaturan jarak masing-masing yang akan disumpah sampai protokol kesehatan lainnya kita perlu jalankan dalam pelaksanaan penyumpahan ini. Kakan Kemenak berharap ke-19 ASN yang sudah diambil sumpahnya ini mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan profesional sebagai abdi negara dan abdi pemerintahan, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dalam menjalankan tupoksinya. Andi, TV Peduli mengabarkan. Polda Sulawesi Selatan menggelar lomba menyanyi lagu daerah khas Sulawesi Selatan secara virtual dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020. Berikut informasinya untuk Anda. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020, Polda Sulawesi Selatan menggelar lomba menyanyi lagu daerah khas Sulawesi Selatan secara virtual. Selain untuk menjaring talenta generasi muda yang memiliki bakat bernyanyi, lomba menyanyi lagu daerah ini juga bertujuan untuk mempopulerkan kembali lagu-lagu daerah khas Sulawesi Selatan yang hampir terlupakan seiring berjalannya waktu. Untuk itu, Polres Parepare kini membuka pendaftaran kepada muda-mudi di Kota Parepare untuk ikut dalam lomba menyanyi tersebut, yang mana nantinya yang terpilih akan mewakili Kota Parepare ke tingkat Polda Sulawesi Selatan. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 5 Juni kemarin hingga 15 Juni 2020 mendatang. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi nomor panitia 085 341 943 419 via WhatsApp dan 081 243 03226 untuk via Telegram atau mendatangi langsung kantor Polsek terdekat di wilayah Kota Parepare. Adapun persyaratan dalam lomba tersebut, yakni peserta harus warga negara Indonesia, berdomisili di Kota Parepare, sehat jasmani dan rohani, dan berumur 16 hingga 23 tahun. Namun, bagi peserta yang pernah mengikuti audisi atau kontes dan mendapat juara 1, 2, dan 3, tidak diperkenankan mengikuti lomba tersebut. Dalam lomba menyanyi ini,
Peserta berlomba di rumah masing-masing dengan menyanyikan satu lagu daerah Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan oleh panitia dengan menggunakan alat musik lengkap dengan baju adat daerah khas Sulawesi Selatan. Ini lomba yang digelar ini lomba apa nih? Lomba lagu tradisional daerah Sulawesi Selatan. Ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020. Ini kan cara pendaftarannya gimana nih? Cara pendaftarannya itu kita pilih lagu apa yang kita pilih. Terus setelah pilih lagu, kita lagu itu menyesuaikan dengan baju. Terus setelah itu kita videokan diri sendiri. Setelah videokan diri sendiri, bisa diiringi dengan musik, tapi lebih bagusnya kalau peserta yang memainkan musiknya. Terus hasil video itu kita kirim ke nomor yang kami kirim di yang diviralisasi. Oh, di spanduk itu ya yang. Ini jadi ini peserta ini lombanya masing di rumah masing-masing ya? Iya, mereka dilombakan di rumah masing-masing karena ini mengikuti daripada protokol kesehatan COVID-19. Oke. Untuk jumlah peserta tidak terbatas ya? Enggak, sebanyak-banyaknya. Nanti kita saring, artinya seleksi, 2 kita akan bawa ke Polda untuk sebagai perwakilan. Oke. Engkan hari mabelai pilih tuan walai di cewa roh sapa welai wanu aku tanah ogi wanu aku wanu aku surku Indo ambo malabiku wako kore ulamo puranya ciri aleku si keruria teku ya pa urewa matana ogi urutupi usapae Indo ako malabiku aja tak benturan uang marilah uriku wange natepu minasaku Engkari matulai ini puan walai di semua roh usah mulai wanu aku mana ogi wanu aku wanu
jiwaku. Indo ambo malam iku wak bokori udah janji rialeku sing keruk riatiku ya pa urewe watana ogi urun tupi usaha Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk mengurai kemacetan di sekitar wilayah Jalan Abdul Qadir di depan gedung Islamic Center, Dinas Perhubungan kini memberlakukan satu jalur. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian rekayasa lalu lintas dan rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Parepare. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Parepare kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas sebagai upaya dalam mengurai kemacetan. Kali ini larangan melintas diberlakukan mulai dari arah Jalan Haji Agus Salim menuju Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Pemberlakuan larangan tersebut efektif diterapkan mulai Senin kemarin dan larangan akan diberlakukan selama 24 jam. Tanda rambu larangan pun telah dipasang petugas dari Dinas Perhubungan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Parepare sejak Senin kemarin. Sementara itu, untuk arah dari Jalan Veteran, kendaraan bisa menuju arah Baumas CP maupun ke arah Haji Agus Salim. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu mengatakan, larangan melintas di samping Islamic Center tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian rekayasa lalu lintas dan rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Parepare dalam mengurai kemacetan di sekitar wilayah Jalan Abdul Qadir di depan gedung Islamic Center Kota Parepare. Tahapan ini masih dalam tahap sosialisasi bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Parepare selama sebulan. Tilang akan diberlakukan bila sosialisasi selama sebulan tersebut dicabut. Yang lalu lintas rekayasa lalu lintas ini di mana ini? Ya, jadi untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi resiko kecelakaan berlalu lintas. Jadi berdasarkan hasil rekayasa lalu lintas, kami Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Parepare melakukan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk Jalan Abdul Qadir. Jadi dari Agus Salim tidak boleh belok kanan ke Jalan Abdul Qadir, kecuali sebaliknya dari arah Jalan Veteran bisa terus. Dan kemudian untuk Jalan Veteran belok kanan bisa ke Jalan Baumas CP. Dan juga kita sudah kemarin memberikan rambu larangan, rambu petunjuk juga. Kemudian di Jalan Mawar kita sudah berikan di depan ujungnya Jalan Mawar dan Jalan Delima untuk petunjuk arah belok kiri. Ini memudahkan para pengguna jalan untuk mengetahui mengenai adanya rekayasa lalu lintas ini. Dan kita berikan sosialisasi kepada masyarakat selama 1 bulan dan terkait dengan informasi rekayasa lalu lintas ini. Selama 1 bulan, Pak? Iya, selama 1 bulan. Dan ini memang sudah menjadi sudah banyak masukan-masukan dari masyarakat, dan setelah kita uji, kita laksanakan rekayasa, kita on the spot di lapangan cross check dengan mengenai arus tarikan bangkitan arus kendaraan. Memang kita hasil kajian seperti ini, jadi adanya larangan untuk jalan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.